Oke, video kali ini harusnya tentang standarisasi jaringan komputer. Akan tetapi saya akan lebih membahas tentang standar komunikasi data atau standar komunikasi komputer. Di dalam standar komunikasi data terdapat dua sub yang dibahas, yaitu satu standar OSI dan yang kedua itu Internet Standard. Berikut ini adalah paparannya. Ini adalah diagram komunikasi data, ya, dimulai dari sumber, lalu pengirim, kemudian ke sistem transmisi, lalu ada penerima, terus ada tujuan. Untuk yang pertama yaitu ada model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut dengan model 7 lapis OSI atau OSI 7 Layer Model. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem jaringan komputer sangatlah tergantung kepada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan yang besar biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Untuk OSI itu ada 7 lapis, dan ini adalah 7 lapis OSI layer beserta fungsi dan contohnya bisa dilihat sendiri. Lalu yang kedua yaitu ada Internet Standard. Dalam teknik jaringan komputer, standar Internet Dokumen atau STD adalah spesifikasi normatif teknologi atau metodologi yang berlaku ke Internet. Standar Internet diciptakan dan diterbitkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Proses standarisasi menjadi standar adalah proses dua langkah dalam IETF disebut usulan standar dan standar Internet. Standar Internet ditandai dengan tingkat tinggi kematangan teknis dan oleh keyakinan umum bahwa protokol atau layanan tertentu memberikan manfaat yang signifikan kepada komunitas Internet. Umumnya, standar Internet menutupi interoperabilitas sistem di Internet melalui mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa. Yang paling mendasar dari standar Internet adalah orang-orang mendefinisikan Internet Protokol. Standar Internet memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang dihasilkan oleh vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Memiliki standar membuat lebih mudah untuk mengembangkan perangkat lunak dan perangkat keras yang menghubungkan jaringan yang berbeda, karena perangkat lunak dan perangkat keras dapat dikembangkan satu lapisan pada satu waktu. Biasanya, standar yang digunakan dalam komunikasi data disebut protokol. Kemudian ada badan-badan standar komunikasi internasional, yaitu yang pertama ada Internet Society. ISOC ini adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet sebagai infrastruktur komunikasi global untuk riset. Badan ini juga berurusan dengan aspek sosial dan politik dari jaringan internet. Lalu ada Internet Architecture Board. IAB ini adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society atau ISOC tadi.
Badan ini bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar Internet. Badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar Internet yang dikenal dengan Request for Comment atau RFC. Tugas lain dari badan ini adalah mengatur angka-angka dan konstanta yang digunakan dalam protokol Internet seperti nomor port, tipe hardware, ARP atau Address Resolution Protocol, dan lain-lain. Tugas ini dilegalisasikan ke lembaga yang disebut IANA atau Internet Assigned Number Authority. Kemudian ada Internet Engineering Task Force. IETF ini ialah badan yang berorientasi untuk membentuk standar Internet. Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja, misalnya aplikasi, routing, dan addressing, keamanan komputer, dan bertugas menghasilkan standar-standar Internet. Untuk mengatur kerja badan ini, dibentuk Badan Internet Engineering Steering Group atau ISE. Lalu ada Internet Research Task Force. IRTF ini memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. Lalu ada IEEE, adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk peningkatan teknologi. Sebelumnya, IEEE merupakan kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Namun, berkembangnya cakupan bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini membuat nama-nama keelektronan dianggap tidak relevan lagi, sehingga IEEE tidak dianggap memiliki kepanjangan lagi. Selain sebuah nama yang dieja sebagai IEEE, di samping Society, IEEE memiliki badan standar atau Standard Association IEEE. IEEE memiliki wibawa cukup besar untuk bisa mempersatukan substandard industri membentuk standarisasi internasional yang diakui oleh seluruh industri. Ini adalah beberapa standar IEEE. Lalu ada lagi yang namanya ANSI, American National Standards Institute, adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lain, misalnya ISO. ANSI adalah organisasi sukarela yang terdiri atas anggota dari sektor usaha, pemerintah, dan lain-lain yang mengkoordinasikan aktivitas yang berhubungan dengan standar dan memperkuat posisi Amerika Serikat dalam organisasi standar nasional. ANSI membentuk dengan komunikasi dan jaringan. Selain jaringan hal lainnya, ANSI adalah anggota IEC atau ISO. ANSI adalah lembaga Amerika yang mengeluarkan standar ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini merupakan suatu standar internasional dalam kode huruf dan simbol seperti hex dan Unicode, tetapi ASCII lebih bersifat universal. Contohnya 124 adalah untuk karakter garis. Kemudian ada TIA.
Telecommunication Industry Association adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau IEA. CIA dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi, sehingga mampu untuk mendukung suatu cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi pada masa kini dan masa mendatang. Lalu ada ECMA International. Sebelum dikenal sebagai ECMA atau European Computer Manufacturer Association, lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi dan informasi. ECMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ECMAScript, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Kemudian ada ITUR, International Telecommunication Union Radio Communication Sector. Ini sebuah organisasi global yang ada dan didirikan untuk mengatur penggunaan frekuensi radio atau RF seluruh penjuru dunia. The United Nations atau PBB menugaskan kepada International Telecommunication Union Radio Communication Sector ini untuk mengatur dalam hal skala penggunaan frekuensi secara global. Nah, sekarang dunia ini luas, maka kemudian ITUR membaginya menjadi beberapa wilayah, sehingga masing-masing wilayah diatur oleh organisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada FCC, Federal Communication Commission, adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi ini yang mengatur segala jenis komunikasi, baik yang keluar ataupun ke dalam negara Amerika Serikat. Wireless sebagai sarana telekomunikasi tentu saja ikut menjadi wewenang dari FCC ini. Tujuan FCC mengatur komunikasi wireless adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran maupun penyalahgunaan dalam hal penggunaan sinyal atau frekuensi radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC adalah organisasi independen yang didirikan oleh pemerintah US. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satellite, dan kabel. Wilayah kekuasaan FCC ini meliputi 50 negara bagian yang ada di US, dan beberapa distrik yang menjadi teritori negara US. Hampir di setiap negara mempunyai badan atau organisasi yang serupa dengan FCC ini. FCC dan organisasi sejenis adalah organisasi yang bertugas sekaligus yang berhak untuk membuat berbagai aturan yang menyangkut mengenai apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh seorang user dalam hal penggunaan wireless, khususnya yang menyangkut penggunaan frekuensi radio atau RF untuk melakukan transmisi. Lalu yang terakhir yaitu ada ISO, International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standar nasional setiap negara. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO, tetapi sekarang lebih sering memakai singkatan ISO. Karena dalam bahasa Yunani, SOS berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometric
atau Isonomi, didirikan pada 23 Februari 1947. ISO menetapkan standar-standar industrial dan komersial dunia. ISO yang merupakan lembaga nirlaba internasional pada awalnya dibentuk untuk membuat dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Dalam menetapkan suatu standar tersebut, mereka mengundang wakil anggotanya dari 130 negara untuk duduk dalam komite teknis atau TC dan subkomite atau SC dan kelompok kerja atau WG. Mungkin videonya cukup sampai di sini saja. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih.